Masa sih? Ada banyak keuntungan berbelanja di pasar, terutama di pasar terbesar di dunia. Tiap hari, pasar-pasar ini ramai dikunjungi oleh pembeli. Tak hanya pembeli dalam negeri di negara tersebut, bahkan para wisatawan asing juga ramai mengunjungi sejumlah pasar ini. Ah, masa sih? Langsung saja kita lihat pasar-pasar besar di dunia. Masa sih? Dubai Gold Souk merupakan sebuah pasar tradisional di Dubai, Uni Emirat Arab. Souk ini terletak di jantung distrik bisnis komersial timur Dubai di Deira dan terdiri dari 300 toko yang menjual kebanyakan perhiasan. Gold Souk berarti pasar emas. Jual beli emas di sini sudah berlangsung sejak lama. Meski pada awal 1900-an hanya ada beberapa pedagang emas di sini. Tapi pada tahun 1940-an, pedagang dan pengusaha dari India dan Iran ikut mendirikan kios mereka dan membuat tempat ini makin terkenal. Karena banyaknya pedagang dan jumlah emas yang ditawarkan, Gold Souk Dubai menjadi pasar emas terbesar di dunia. Toko-toko emas di Gold Souk beroperasi setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Tidak hanya cincin, kalung, dan gelang, pembeli juga bisa menemukan tali pinggang, bahkan baju yang terbuat dari rangkaian emas. Umumnya, emas yang dijual di sini terdiri dari 18 hingga 24 karat. Selain perhiasan, pajangan mewah yang ditawarkan pun menarik. Ada berbagai bentuk pajangan di sini, dari yang bentuknya imut hingga elegan. Bahkan pembeli juga bisa menemukan miniatur bangunan yang menjadi landmark kota Dubai. Di pasar ini pun terdapat sebuah cincin emas 21 karat yang beratnya sekitar 64 kg dan ditaburi sekitar 5,1 kg batu mulia. Cincin bernama Najmat Taiba ini sudah tercatat sebagai cincin emas terbesar di dunia oleh Guinness Book of World Records dan disahkan oleh World Gold Council. Umumnya pedagang menyukai pembeli yang membayar tunai daripada menggunakan kartu kredit. Bahkan jika mau, kamu bisa melakukan sistem barter. Masa sih? Selama berabad-abad, bazar besar Kashgar di Xinjiang Barat telah menjadi tempat pertemuan bagi penduduk lokal, pedagang, dan pelancong di sepanjang jalur sutra. Ini adalah tempat yang bagus bagi wisatawan untuk berjalan-jalan, membeli souvenir, dan menonton orang. Meskipun tujuan utama pasar ini secara historis adalah untuk menjual barang, mulai dari kuda dan unta hingga sutra dan barang-barang rumah tangga. Kenyataannya, orang-orang berkumpul di pasar Kashgar karena satu alasan, yaitu lingkungan yang eksotis dan menyenangkan. Waktu paling menyenangkan untuk berkunjung selalu di hari Minggu pagi. Pasar ini dibagi menjadi dua bagian berbeda. Satu untuk membeli segala sesuatu mulai dari kacang-kacangan lokal dan buah-buahan kering hingga barang-barang rumah tangga dan souvenir. Setelah pengendalian efektif wabah COVID-19 di Tiongkok, kemakmuran di sini pulih kembali. Kini, bazar besar Kashgar menjadi ramai kembali. 4.000 lebih stand dengan 9.000 lebih jenis komoditas menawarkan produk khas, pakaian dan aksesoris dari Xinjiang sampai kurma Iran, selendang Turki dan lain-lain, semuanya ada di sini. Masa sih? Queen Victoria Market merupakan salah satu pasar terbuka paling besar di belahan bumi selatan dan tak diragukan lagi merupakan pasar terbaik di Melbourne. Di sini ada 600 kios lebih yang menjual sayuran dan buah segar, makanan laut, pakaian, souvenir, dan pernak-pernik. Inilah tempat terbaik untuk pecinta mode yang ingin mencari barang-barang murah atau vintage. Queen Victoria Market merupakan tempat kebanggaan penduduk Melbourne yang sudah buka lebih dari 130 tahun. Pasar ini berdiri di atas pemakaman yang sangat tua dan diperkirakan ada lebih dari 9.000 jasad yang terbaring di bawah naungan pasar dan tempat parkirnya. Barang dagangan utama pasar ini adalah pangan segar seperti buah, sayur, daging, dan seafood. Terkenal akan kualitas pangannya. Inilah tempat para koki ternama Melbourne membeli persediaan makanan mereka. Biaya masuk Queen Victoria Market gratis dan buka setiap hari kecuali Senin dan Rabu. Pasar ini agak tenang setelah siang hari. Jadi bila pengunjung tak terlalu suka keramaian, ini adalah waktu yang tepat. Apabila berkunjung saat musim panas, kunjungi pasar malam untuk mencicipi makanan kaki lima yang lezat. Pasar ini bisa dijangkau dengan berjalan kaki dari pusat kota Melbourne. Ada halte tram tepat di depan pintu masuk utama pasar di Elizabeth Street. Ada juga tempat parkir mobil yang terletak di sisi ujung pasar, menghadap Franklin Street. Masa sih?
Grand Bazaar di Istanbul, Turki bagi sebagian besar pengunjung karena merupakan pasar tertutup terbesar di dunia. Pasar dengan atap dan tembok batu ini memuat 61 ruas jalan di dalamnya yang menampung lebih dari 3.000 toko. Tahun 2014, Grand Bazaar merupakan tempat wisata yang paling banyak dikunjungi turis, yaitu mencapai 91.250.000 pengunjung per tahun. Masuk ke dalam kompleks Grand Bazaar, pengunjung akan tersapu oleh suasana yang hidup dan berwarna-warni. Koridor sempit yang dipenuhi dengan toko-toko berjejer menjual berbagai macam produk, menawarkan pengalaman berbelanja yang tak terlupakan. Grand Bazaar buka pukul 8.30 sampai dengan 19.30 pada musim panas dan pukul 8.30 sampai dengan pukul 19 pada musim dingin. Grand Bazaar menyediakan segala jenis produk mulai dari tekstil hingga barang antik dan telah menjadi tempat tujuan berbelanja selama berabad-abad. Setelah direnovasi, kunjungan wisatawan ke Grand Bazaar tercatat meningkat lebih dari 50% pada 2022. Atau dari 25,5 juta pengunjung pada 2021 meningkat hingga mendekati 40 juta pengunjung pada 2022. Dengan angka tersebut, rata-rata 100.000 orang per hari mengunjungi Grand Bazaar pada tahun 2023. Keberadaan Grand Bazaar dalam film James Bond Skyfall memperkenalkan pasar ini kepada penonton di seluruh dunia. Dalam film tersebut, Grand Bazaar muncul dalam adegan yang menegangkan dan memukau di mana James Bond mengikuti penjahat melalui lorong-lorong pasar yang padat. Pasar ini telah memperoleh reputasi internasional dan menjadi daya tarik tambahan bagi wisatawan yang ingin merasakan keajaiban Turki. Masa sih? Rialto Market terletak di dekat jembatan Rialto yang merupakan jembatan tertua dan paling terkenal di Venesia. Pasar ini buka dari Senin sampai Sabtu dari jam 7.30 pagi sampai 3 sore. Selain itu, ada juga bermacam-macam bunga dan rempah-rempah yang dijual di sana. Dan yang tak kalah menarik adalah di pasar ini kamu bisa membeli oleh-oleh khas Venesia. Selain belanja, mengunjungi Rialto Market juga bisa menjadi pengalaman wisata kuliner yang tak terlupakan. Pasar ini adalah tempat yang tepat untuk mencicipi makanan dan minuman khas Italia. Pengunjung bisa mencoba cicchetti, yaitu sejenis tapas yang terbuat dari roti dan topping beragam seperti seafood dan keju. Atau kamu bisa mencicipi wine khas Veneto seperti Prosecco dan Amarone. Tapi perlu diingat, pasar ini sangat ramai pada jam-jam sibuk. Jadi jika kamu ingin menghindari kerumunan dan antrian, datanglah sebelum jam buka. Atau jika ingin mencoba suasana yang lebih tenang, kunjungilah pasar pada hari Minggu saat pasar tutup dan pengunjung berkurang. Rialto Market adalah tempat yang wajib dikunjungi jika kamu ingin membawa pulang oleh-oleh khas Venesia. Tapi lebih dari itu, pasar ini juga memberikan pengalaman kuliner yang tak terlupakan. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk mengunjungi pasar ini ketika berada di Venesia. Masa sih? Masa sih?